Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Satpol Kota Sukabumi melakukan razia ke sejumlah kafe yang sering dijadikan tempat nongkrong oleh para pelajar. Petugas menyisir sejumlah kafe di sejumlah titik di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat untuk mencari para pelajar yang keluyuran di atas jam 9 malam. Hasilnya masih banyak ditemukan sejumlah pelajar yang nongkrong. Para pelajar ini pun langsung diberi teguran dan disuruh pulang ke rumah masing-masing. Malam ini kita memulai untuk mengimplementasikan surat dan gubernur tentang advokasi kepada masyarakat agar anak-anak kita usia sekolah itu sampai jam 9 harus sudah di rumah. Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran tanpa pendampingan di atas jam 9 malam kecuali dalam kondisi tertentu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya untuk mengurangi tawuran hingga geng motor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga akan memberlakukan jam malam bagi pelajar. Nantinya para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah pedagang terlibat kericuhan dengan petugas keamanan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di gerbang pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kericuhan ini. Diduga pihak TMII melarang para pedagang untuk berjualan. Jangan main dari tangan. Jangan ada main tangan. Ketegangan terjadi saat puluhan pedagang yang biasa berjualan di pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur tiba-tiba dilarang berjualan dan diusir oleh pihak keamanan Taman Mini. Selain melawan, sejumlah pedagang juga memaki perwakilan dari pihak TMII. Tak jauh dari lokasi, seorang petugas keamanan juga menjadi sasaran emosi pedagang. Pedagang juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan bentrok dengan petugas keamanan TMII. Menurut para pedagang, kericuhan terjadi lantaran mereka tak terima diusir secara kasar. Iya Pak, saya baru nyampe, pantas sabar ya Pak ya. Beresin semua, kata dia gitu. Udah tahu lo nggak boleh dagang, kata dia gitu. Masih aja lo dagang di sini. Pak, saya orang sini Pak, bukan orang mana. Bapak lompat pagar udah rumah saya, kata saya gitu. Lo udah nggak boleh dagang, masih dagang aja. Lo katanya lapor aja sana ke kedutaan, dia mau ke kedutaan, kata dia gitu Pak. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Taman Mini Indonesia Indah maupun pihak kepolisian setempat. Kericuhan juga terjadi di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Merasa terganggu dengan bau yang tak sedap, warga menggeruduk kandang ayam potong dan membakar ban bekas serta menyulut kembang api di area kandang ayam. Warga juga langsung mencaci pengelola kandang karena dianggap keberadaan kandang ayam mencemarkan lingkungan sekitar.
Tim Liputan iNews melaporkan. Yang Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengevaluasi total izin tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, imbas peristiwa longsor yang memakan korban jiwa. Saya menyangkut dengan tambang. Hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya, evaluasi total ya, Pak. Sebelumnya pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan. Pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya kepada IUP Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Berdasarkan data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, lokasi kejadian memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sejak tanggal 5 November 2020 dengan luas 9,16 hektar. Selain itu, di area tambang Gunung Kuda terdapat 4 perizinan, 1 diantaranya adalah milik Al-Azhariyah, 2 milik Kopontren Al-Islah, dan 1 diantaranya masih tahapan eksplorasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan bantuan dan santunan kepada seluruh korban longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Para korban luka, meninggal, dan hilang dari musibah longsornya tambang batu Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat mendapatkan bantuan. Rencananya para korban akan mendapatkan bantuan dan santunan puluhan juta rupiah dari Pemprov Jawa Barat dan stakeholder lainnya. Kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja Pak Kapolda? Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja Pak? Ya udah, itu udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya itu. Selain santunan, Deddy Mulyadi juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal dan menjadi korban longsor. Tercatat data sementara, jumlah korban meninggal 20 orang, 8 luka-luka, dan 5 orang hilang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Setia Budi Tarigan, ayah dari Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM hingga tewas, buka suara terkait kasus yang menimpa anaknya. Ia meminta maaf kepada keluarga korban dan menyerahkan kasusnya ke tangan polisi. Ayah Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM, muncul ke publik. Ia meminta maaf atas tragedi yang terjadi dan memastikan anaknya tidak dalam kondisi mabuk saat kejadian. Setia Budi mengaku baru muncul ke publik
untuk menghormati keluarga korban yang sedang mengalami duka yang mendalam setelah kehilangan Argo. Selain itu, ia juga sedang mendampingi anaknya yang saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Atas nama Cristiano Tarigan, memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Dapat saya sampaikan bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sesungguhnya putra saya Cristiano berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar untuk menolong korban Ananda Argo. Dan sampai dengan aparat kepolisian tiba di lokasi, Cristiano tetap ada di lokasi kejadian dan tidak melarikan diri. Setelah itu, Cristiano dibawa oleh aparat ke Polresta Sleman. Sementara M yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Cristiano Tarigan. Melina, ibunda almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya polisi mengungkap fakta baru kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Afandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil milik tersangka Cristiano Pangarapenta Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat nopol mobil tersangka dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan dua pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Diketahui kecelakaan maut terjadi pada Sabtu dini hari. Argo Eriko mengendarai motor dari arah selatan ke utara pada pukul 1.00. Sesaat kemudian Argo memutar balik ke arah selatan. Tiba-tiba mobil pelaku Cristiano Tarigan menabrak motor Argo dari belakang. Pelaku Cristiano Tarigan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat ditabrak, Argo meninggal dunia di lokasi, sementara Cristiano mengalami luka namun tidak segera ditahan oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan ijazah Jokowi diwarnai intervensi dari teman SMA Presiden RI ke-6 tersebut. Sementara itu, sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di PN Solo. Sidang lanjutan atas gugatan dugaan ijazah palsu Joko Widodo berlangsung di Pengadilan Negeri Solo sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Pudukudi Haryadi ini diwarnai dengan gugatan intervensi dari teman seangkatan Jokowi saat sidang berlangsung. Gugatan intervensi pun kini tengah diperiksa oleh majelis hakim dan sudah dimasukkan dalam sistem aplikasi Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi begini, kami menambahkan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh penggugat tentang keberadaan SMA Negeri 6 Surakarta atau yang pada saat itu SMPP tahun 1980, kami melakukan gugat intervensi. Dalam persidangan terungkap bahwa teman seangkatan Jokowi merasa dirugikan oleh gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufik.
Dan nantinya kami juga kita sudah berkirim surat. Jadi kami kemarin kan bilang bahwa kita akan melibatkan pihak ketiga, tetapi tadi juga ada intervensi. Maksud kami bukan itu, tetapi pihak ketiga yang ini adalah kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan ini. Sementara menurut penggugat meminta sidang dilakukan secara offline dan menyayangkan majelis tidak mengabulkan ada catatan. Sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di PN Solo. Dari putusan setelah itu bisa mengabulkan atau menolak. Jika dikabulkan, intervensi akan digabung dalam gugatan. Jika ditolak, kembali ke pokok perkara persidangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Prime, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bertemu di peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Mereka duduk bersama dalam satu meja. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri digelar sebelum upacara kesaktian Pancasila. Dalam pertemuan ini hadir pula Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah tokoh bangsa, salah satunya mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri duduk satu meja, membuat suasana hangat dan saling bercanda. Yang momen hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri juga terjadi sebelum keduanya duduk satu meja. Presiden Prabowo menyambut Megawati dan keduanya pun bersenda gurau dan nampak sangat akrab. Ya, di momen pertemuan ini Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Presiden Prabowo memuji diet Megawati Soekarno Putri yang dinilai berhasil hingga membuat Mega nampak lebih kurus. Ibu agak kurus, Bu. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, berhasil. Dietnya berhasil. Berapa gue ini? Katanya yang penting kalau pagi kopi. Ya, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan menindak dan menyingkirkan para pengkhianat bangsa tanpa pandang bulu. Hal ini disampaikan saat berpidato dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Timnas Indonesia mematangkan persiapan melawan Cina dengan menggelar latihan hari ini di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Menu latihan JIZ dan kawan-kawan adalah mematangkan taktik dari pelatih Patrick Kluivert. Ya, setelah berlatih selama hampir sepekan, skuad Garuda berlatih mematangkan taktik permainan. Mengingat laga Indonesia melawan Cina sudah sangat dekat.
Laga melawan Cina sangat penting untuk menentukan nasib timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Indonesia duduk di posisi keempat klasemen sementara dan masih punya peluang lolos langsung atau melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Yang melakoni laga krusial melawan Cina, pelatih Patrick Kluivert tak bisa menurunkan formasi ideal. 5 bintang skuad Garuda terpaksa absen sehingga opsi rotasi pemain kian terbatas. Timnas Indonesia bakal melakoni laga krusial menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 5 Juni mendatang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menjaga asa lolos ke pesta sepak bola dunia, skuad Garuda harus meraup 3 poin. Sayangnya pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak bisa menurunkan formasi ideal. Sebab sejumlah pemain pilar dipastikan absen dengan alasan berbeda, mulai dari akumulasi kartu, cedera, hingga alasan keluarga. Dari data terbaru, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Selain itu, Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh masih dalam kondisi cedera. Sementara itu, Eleanor Reinders dipastikan absen karena harus mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Sampai saat ini sudah ada 29 pemain yang sudah bergabung. Semuanya dalam kondisi baik dan siap untuk menghadapi Cina. Yang masih di iNews Prime pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menggeledah sebuah rumah milik ex-Stafsus Nadiem Makarim di Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Hal tersebut ditegaskan Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Menurut Harli, penggeledahan dilakukan di rumah ex-Stafsus berinisial I yang juga sebagai tenaga teknis di Kemendikbudristek. Dari penggeledahan ini, penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen elektronik yang kini sedang dalam proses pemeriksaan. Dugaan korupsi pada pengadaan laptop di Kemendikbudristek menelan anggaran hingga 9,9 triliun rupiah. Mungkin ya, sehingga dilakukan penggeledahan di daerah Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti elektronik ya, ada HP, ada laptop dan semua itu tentu sedang dibaca oleh penyidik. Ya, sebelumnya pada 21 Mei lalu, penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di 2 unit apartemen milik ex-Stafsus Nadiem berinisial JT dan RH pada tanggal 21 Mei lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah alat bukti. Pemirsa, 3 warga negara Indonesia ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi di wilayah Gurun Jumun, Mekah dalam kondisi dehidrasi berat. 1 di antaranya meninggal dunia. Ketiga WNI tersebut diduga akan menuju Mekah menggunakan visa ziarah tanpa dokumen haji resmi dengan menumpangi sebuah taksi gelap. Diduga ketiganya dipaksa turun di tengah Gurun Jumun saat cuaca ekstrim karena supir taksi takut tertangkap petugas patroli. Kejadian ini dibenarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Diketahui sebelumnya 3 WNI bersama 10 WNI lainnya sempat tertangkap razia aparat keamanan Saudi dan diusir ke Jeddah. Namun ketiganya tetap berupaya kembali ke Mekah melalui jalur tidak resmi. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan, sementara pihak KJRI Jeddah telah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban di Madura.
satu orang warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia di daerah Jumum di tengah padang pasir, diperkirakan karena dehidrasi. Saat itu almarhum bersama dengan 2 orang warga negara Indonesia lainnya yang juga mengalami dehidrasi, tetapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Ketiganya ditemui di tengah gurun melalui drone dari aparat keamanan Arab Saudi. Dalam pemeriksaan kami dengan 2 orang WNI yang selamat, kami mendapatkan informasi bahwa mereka adalah para jemaah haji, jemaah warga negara Indonesia yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dan berniat untuk haji. Saat berada di Mekah, mereka terkena razia dan dibuang ke luar kota Mekah bersama dengan 10 orang lainnya. Tetapi pada saat mereka berada di perbatasan Mekah Jeddah itu, mereka mencoba kembali masuk ke Jeddah menggunakan menggunakan taksi. Di tengah jalan, di tengah gurun, supir taksi melihat adanya razia patroli keamanan dan ketiga orang itu diturunkan di padang pasir dan mereka harus berjalan jauh mencari tempat hingga akhirnya ditemukan oleh drone dalam keadaan sakit dan yang satu sudah meninggal. Semuanya sudah dibawa langsung ke rumah sakit di Jeddah. 2 orang WNI sudah mendapatkan perawatan dan setelah itu dilepas kembali di Jeddah. Sementara 1 WNI dengan inisial SM saat ini sedang dalam proses pemakaman. KJRI terus memantau dan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk proses pemakaman almarhum. Ya pemirsa, seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci dan tengah mempersiapkan puncak haji. Skema pergerakan jemaah calon haji Indonesia di Armusna pun telah disiapkan secara matang dan berikut laporan Kiki Irfan dari Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Sebanyak 203.149 jemaah reguler yang tergabung dalam 525 kloter kini memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Skema pergerakan jemaah calon haji Indonesia di Armusna pun telah disiapkan secara matang. Pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina melibatkan pengelompokan berdasarkan syarikah dan markas. Petugas haji Indonesia membentuk kafilah ad hoc untuk efisiensi pergerakan. Selain itu juga ada warung bersama yang dibentuk antar petugas haji dengan syarikah untuk mensinkronisasi data. Ada 3 skema pergerakan jemaah. Yang pertama, skema reguler yang diikuti mayoritas jemaah yang mencakup 67% atau sekitar 136.000 jemaah. Dan yang kedua, untuk efisiensi dan kenyamanan jemaah ialah skema murur yang memungkinkan jemaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa turun di Muzdalifah, melibatkan 67.000 jemaah. Dan yang ketiga yakni skema tanazul dengan target 37.000 jemaah. Nantinya jemaah tanazul akan melontar jumrah pada 10 Zulhijjah, lalu akan kembali ke hotel. Mereka yang melempar jumrah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah tidak kembali ke tenda Mina, melainkan kembali ke hotel di wilayah Sisha dan Raudhah. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas yang dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk wukuf secara reguler. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan ambulans untuk safari wukuf. Jemaah akan diberangkatkan ke Arafah menggunakan ambulans dan menetap di Arafah untuk beberapa saat. Sementara bagi jemaah yang wafat akan dibadal hajikan oleh petugas resmi yang ditugaskan pemerintah. Sementara itu ada 3 skenario detail pergerakan jemaah yang akan dibagi per gelombang. Pergerakan terakhir jemaah berangkat pada 8 Zulhijjah atau Rabu tengah malam pukul 00 waktu Arab Saudi. Sementara jemaah murur bergerak dari Arafah 9 Zulhijjah atau Kamis pukul 19 waktu Arab Saudi. Untuk jemaah reguler menuju Muzdalifah mulai pukul 22 waktu Arab Saudi. Untuk pergerakan jemaah dari Muzdalifah ke Mina sendiri akan menggunakan angkutan transportasi sistem Taradudi yang beroperasi hingga menjelang subuh. Usai mabit di Mina, jemaah yang mengambil nafar awal atau nafar sani akan diberangkatkan kembali ke Mekah secara bertahap disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi di lapangan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemberlakuan jam malam bagi para pelajar di Purwakarta mulai diberlakukan. Bupati, Sekda, para pejabat hingga para kepala sekolah turun menyisir ke seluruh penjuru kota Purwakarta. Mereka mencari pelajar yang masih keluyuran di atas jam 9 malam.
Hasilnya, sejumlah pelajar terjaring di sejumlah tempat, mulai dari lapangan futsal, kafe, hingga tempat-tempat nongkrong di pinggir jalan. Apapun alasannya, para pelajar ini langsung disuruh pulang dan ditegaskan jika aturan jam malam mulai diberlakukan. Kita sisir semuanya, kafe-kafe kita sisir, jalan kita sisir, semuanya. Pokoknya tanpa terkecuali, sama semuanya, tanpa terkecuali. Setelah jam 9 nggak boleh ada anak SD, anak SMP, anak SMA keluyuran sampai jam 4 pagi. Kecuali mereka mengikuti pendidikan atau latihan yang diadakan oleh sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan resmi. Ya, terus pengecualian yang kedua, dia mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan sosial yang diizinkan oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, mereka keluar bersama kedua orang tuanya. Terus yang keempat, tentunya malam hari libur. Kalau malam hari libur boleh. Ini berlaku untuk jam malam masuk sekolah. Razia ini akan secara masif dilakukan baik di tingkat kabupaten hingga tingkat desa dengan harapan pelajar lebih disiplin waktu. Namun aturan ini berlaku hanya di waktu efektif sekolah, sedangkan hari libur akan dilonggarkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, pembatasan jam malam juga akan dilakukan di Depok, Jawa Barat. Nantinya pengawasan program jam malam akan dilakukan secara kewilayahan. Menanggapi surat edaran yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang penetapan jam malam bagi peserta didik, pemerintah Kota Depok akan segera melakukan patroli. Menurut Wali Kota Depok, razia ini lebih bertujuan untuk peningkatan disiplin anak usia pelajar agar anak kembali ke rumah di jam 9 malam karena di atas jam 9 banyak resiko bagi anak di luar rumah. Ya, yang pasti ini kan secara kewilayahan. Nanti unsur teman-teman kelurahan, Pak Lurah, Bu Lurah bersama Babinsa, Babinsa Humas, dukungan dari Pos Kamling, Pos Ronda, ikut Siskamling ya, masyarakat, RT RW, sehingga kita punya sama-sama saling monitor dan kami mungkin dari unsur pemerintah akan juga terus memonitor pelaksanaan. Nantinya untuk pengawasan terkait program jam malam tersebut akan dilakukan secara kewilayahan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar di media sosial pernyataan seorang HRD bahwa Jofer hanyalah formalitas. Wamenakar membantahnya. Ia memastikan Jofer digelar demi memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Sulitnya mencari pekerjaan membuat Jofer ramai dipadati para pencari kerja. Mereka rela antre demi bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Namun beredar di media sosial informasi yang menyatakan job fair hanyalah formalitas sebuah perusahaan. Job fair itu omong kosong, itu buat brandingnya kantor, malah itu kegiatan itu digunakan untuk brandingnya kantor. Bahkan itu biasanya kerjasama sama dinas-dinas kementerian terkait gitu ya, untuk KPI-nya orang kedinasan itu. Wamenakar pun membantah keras pernyataan ini. Kemenaker tegaskan akan menginvestigasi bila ada perusahaan yang memperlakukan job fair sebagai formalitas. Nah, itu pernyataan nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu? Formalitas, jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya HRD siapa? Ah, berarti kurang ajar tuh. Berarti kurang ajar. Kenapa? Ada penelusuran nggak terkait hal itu nanti? Ya kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya, HRD-nya siapa? Jangan bikin hoax saya.
Sementara itu hingga kini jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Data dari BPS menyebut pada bulan Februari 2025, pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Lebih tinggi dibandingkan pada bulan Februari 2024, yaitu sekitar 7,2 juta orang. Namun masih lebih rendah dibanding bulan Februari di tahun 2023, yaitu 7,99 juta orang menganggur. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi soal ancaman pemutusan hubungan kerja hotel dan restoran di Jakarta. Pramono telah berkoordinasi dengan pihak hotel dan restoran di Jakarta untuk selalu dilibatkan dalam acara-acara besar yang akan diadakan di Jakarta sebagai langkah antisipasi terjadinya PHK massal. Di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK massal. Kenapa itu kami lakukan? Kami memperbanyak event, kalau teman-teman pelajari. Event di Jakarta sekarang ini kan banyak banget. Mulai dari lari, bulan ini aja ada 3 atau 4 lari. Kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada. Kemudian kalau Java Jazz kan ada. Nah, dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan. Tetapi saya yakin, saya melihat sekarang ini apalagi di pemerintah pusat sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan ini. Apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengusulkan ondel-ondel tidak boleh untuk mengamen di jalanan. Sejumlah pengamen jalanan akhirnya menuntut harus ada pembinaan dari pemerintah sebagai solusi jika mereka kehilangan penghasilan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Reni Armsari pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Budaya ondel-ondel belakangan masih kerap dimanfaatkan untuk mengamen. Padahal Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak ingin kesenian ondel-ondel disalahgunakan demi menghargai budaya Betawi. Pramono akan membuat kebijakan agar ondel-ondel tidak lagi turun ke jalan untuk dibuat mengamen. Mohon maaf, ondel-ondel tidak digunakan untuk mencari mengamen lah. Tetapi betul-betul dirawat dengan baik. Ondel-ondel gimana? Ya, sekarang ini saya akan meminta ondel-ondel bukan untuk di jalanan, tapi merupakan bagian dari budaya utama Betawi. Larangan ondel-ondel untuk mengamen akhirnya menuai respon dari sejumlah pihak. Beberapa pengamen ondel-ondel jalanan menyebut pelarangan ini cukup meresahkan karena mereka bisa kehilangan penghasilan. Kita buat nerusin jiwa seni Betawi aja, buat menghibur anak-anak juga, ya buat pemasukan aja buat kita juga. Intinya buat hiburan aja. Kita kan nganggur kan semua kan, nganggur bakal beli beras, beli nasi gitu. Liburan kita makan apa? Sementara itu, salah satu simpatisan seni ondel-ondel menilai wacana pelarangan ondel-ondel untuk mengamen sebagai langkah yang tepat. Karena ondel-ondel merupakan warisan budaya yang harus lebih diperhatikan. Ondel-ondel ngamen itu sudah ada dari zaman dahulu, bahkan diberikan ruang tempat, bahkan dikenakan pajak bagi mereka yang ngamen di Jakarta gitu. Nah, itu adalah budaya ngamen yang harus kita lestarikan gitu, jangan dibatasi.